Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Hizra Maharani, stambuk G501210119. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu fungsi dari bahasa, yaitu sebagai alat kontrol sosial. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi atau komunikasi dalam artian sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Lalu, apa itu kontrol sosial? Kontrol sosial adalah sebuah kegiatan di lingkungan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bahasa sebagai alat kontrol sosial merupakan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat dari perbuatan menyimpang atau dari perilaku yang tidak baik. Adapun contoh-contohnya di lingkungan masyarakat adalah tulisan-tulisan di pinggir jalan yang berisikan imbauan-imbauan, kitab suci sebagai pedoman umat manusia, ceramah keagamaan dan guru dalam aktivitas belajar dan mengajar. Bahasa merupakan alat kontrol sosial yang sangat efektif. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yaitu: pertama, bahasa dapat mengontrol suatu kejadian yang terjadi dalam suatu masyarakat. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya, apabila terjadi demo, yang bisa saja ada oknum-oknum yang dari luar yang memberikan komentar dan justru hanya memicu terjadinya keributan atau bahkan pertengkaran, kejadian ini dapat dihindari dengan menggunakan bahasa. Kedua, bahasa dapat mengontrol emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dari dalam diri, akibat dari rangsangan yang berasal dari diri sendiri atau dari luar. Dari rasa yang timbul ini akan diekspresikan dengan bahasa yang diucapkan. Dari bahasa yang diucapkan inilah bisa diketahui bagaimana seseorang mengontrol emosinya. Contohnya, saat seseorang marah, sedih, atau kecewa, ia dapat mengontrol emosinya melalui tulisan. Ketiga, bahasa menjadi tanda sifat bagi seseorang, apakah kalem atau brutal. Dengan cara berbicara seseorang diikuti dengan intonasinya, hal tersebut dapat menjadi tanda sifat bagi seseorang. Penerapan bahasa sebagai kontrol sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara persuasif. Cara ini dilakukan dengan mengajak atau membimbing agar bertindak sesuai dengan norma-norma. Cara ini dilakukan tanpa kekerasan. Dan yang kedua, secara koersif. Cara ini dilakukan dengan memaksa masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang berlaku. Cara ini diwujudkan dengan pemberian sanksi. Adapun pelaku dan sasaran yang dituju dalam penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial yaitu: pertama, individu dengan individu. Contohnya, seorang guru menasihati seorang siswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya, polisi memperingatkan sekelompok pelajar yang akan melakukan tawuran. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contohnya, sekelompok polisi mengamankan beberapa siswa atau seluruh siswa yang tawuran di jalan raya. Dari pemaparan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa bahasa sebagai alat kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat memahami. Sebagai alat kontrol sosial memiliki arti sebagai suatu media yang dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku maupun kepribadian seseorang. Penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial dilakukan dengan cara persuasif dan cara koersif. Adapun pelaku yang menjadi sasaran yakni antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.